Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyesalkan pertemuan antara Gerakan Nusantara Bersatu dan Presiden Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu lalu. Hasto mengatakan ada elit relawan yang memanfaatkan kebaikan Jokowi sehingga citra Presiden menjadi turun. Bukan hanya untuk generasi hari ini, tapi juga... Sekjen PDIP Hasto Kristianto melontarkan sindiran keras kepada relawan Presiden Joko Widodo yang menggelar acara di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 26 November lalu. Menurut dia, Gerakan Relawan Nusantara Bersatu telah mencederai citra Jokowi sebagai pemimpin yang dipertimbangkan di kancah dunia. Pasalnya, Jokowi dilibatkan dalam manuver politik terkait calon presiden. Hasto pun memperingati orang-orang di lingkaran dekat Jokowi agar tidak melakukan sesuatu dengan prinsip asal Bapak senang. Menurut dia, tindakan relawan yang menggelar acara di GBK menjadi pelajaran politik yang penting. Hasto terutama mengkritik acara tersebut karena menjanjikan sesuatu dengan cara yang tidak sehat. Namun dia tidak mengungkap maksud pernyataannya tersebut. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memberikan tanggapan usai warganet riuh karena Stadion Gelora Bung Karno dipakai acara relawan Jokowi. Jadi kalau teman-teman memperhatikan apa yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ketika waktu itu masih ada Blackpink kan, tidak ada yang lain-lain, saya sampaikan kalau renovasi sudah dimulai. Renovasi itu ditandai oleh tim dari Kementerian PUPR masuk ke GBK, Jalak Harupat, Manahan Solo, GBT Surabaya, Wayan Dipta Bali, dan Jakabaring Palembang. Kalau mereka sudah masuk berarti sudah mulai pekerjaan. Sebelumnya, warganet riuh usai GBK digunakan acara Nusantara Bersatu yang diadakan relawan Joko Widodo. Frasa katanya GBK sempat menempati peringkat nomor 1 trending Twitter pada Sabtu lalu. Ini sebagai sindiran warganet atas penggunaan GBK untuk kegiatan politik atau selain olahraga. Mayoritas warganet mengkritik penggunaan GBK, bukan soal digunakan relawan Jokowi, tetapi mempertanyakan acara lain seperti Piala AFF 2022 dan konser musik Blackpink tidak mendapat izin. Tak hanya terkait penggunaan GBK untuk acara relawan, pernyataan Jokowi soal kriteria pemimpin juga mengundang keriuhan di media sosial. Ya, mulai dari Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, bahkan musisi Iwan Fals ikut meramaikan topik pemimpin berambut putih tersebut. Kode pemimpin berambut putih yang disampaikan Jokowi menuai respon dari sejumlah tokoh. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunggah potret diri yang diedit dengan rambut berwarna putih. Sambil bercanda, Kang Emil berdalih gaya rambut barunya adalah atas suruhan sang istri. Berbeda halnya dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sosok yang diduga kuat sebagai tokoh yang digambarkan Presiden Jokowi ini justru memamerkan foto diri dengan rambut berwarna hitam. Hal ini sangat kontras dengan penampilan dirinya yang selama ini identik dengan rambut putih. Sementara itu, bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, ikut mengunggah foto soal rambut. Dalam unggahannya ini, Anies memperkenalkan tukang cukur rambut langganannya yang sudah ia kenal sejak tahun 2015. Unggahan ini pun menuai reaksi netizen. Beberapa di antaranya meminta agar Anies mempertahankan rambut hitamnya. Bukan hanya tokoh politik, musisi Iwan Fals juga tak mau ketinggalan. Lewat akun Twitternya, Iwan Fals mengunggah foto dirinya yang telah diedit dengan rambut warna putih dan penuh kerutan. Sebelumnya dalam pidatonya di acara Nusantara Bersatu, Jokowi menyebut kriteria calon presiden yang menurutnya tepat memimpin Indonesia di masa depan. Menurutnya, sosok pemimpin yang memikirkan rakyat terlihat dari penampilan fisik, yaitu berambut putih dan memiliki keriput di wajah. Selengkapnya mengenai banyaknya tanggapan mengenai kriteria pemimpin yang disebut Jokowi, sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Poltreking, Hanta Yuda. Assalamualaikum, selamat sore Mas Hanta. Waalaikumsalam, selamat sore Abraham dan Yatani. Ya Mas Hanta, nampaknya belum ganti nih rambutnya ya, artinya bukan orang yang disinggung oleh Pak Jokowi, rambutnya masih hitam begitu. Tapi apakah tren yang dimaksud itu sudah mengarah betul kepada sosok Pak Ganjar Pranowo yang dibicarakan? Ya, jadi Pak Jokowi mengirim kode politik ini bukan yang pertama ya. Dan kalau kita kaitkan langsung jawaban saya kepada yang sedang ramai, tentu Ganjar Pranowo yang rambutnya
hampir semua saya kira putih, itu memang sudah beberapa kali. Dan kita ingat ketika saat Rakernas Projo di Magelang, itu kodenya kepada Ganjar yang hadir pada saat itu, dan terakhir kemarin yang ramai di GBK, kode juga diarahkan semua orang berpikir pasti ke Ganjar. Dan sebelumnya ada dua figur yang lain. Yang kedua adalah Abraham lebih ke Prabowo Subianto pada forum Rakernas Perindo ya, pada saat itu juga menyebutkan mungkin selanjutnya adalah Pak Prabowo. Yang belum memang dari 3 capres yang kuat itu, Anies, Ganjar, dan Prabowo, tampaknya memang Anies yang tidak ada kode politik yang keras yang dikirimkan oleh Pak Jokowi. Dua hal untuk bacanya. Pesan itu bisa dibaca dua hal. Satu, bisa jadi ini memang pesan yang sedang dikirim oleh Pak Jokowi, kode-kode politik ke publik ya, selain ke partai politik, adalah dua figur kuat sebagai capres yang potensial akan didukung oleh Pak Jokowi, seperti saya katakan tadi, yaitu Ganjar dan Prabowo Subianto. Jadi dengan kata lain, pesan kedua, sebenarnya saya tidak mendukung Anies Baswedan atau tidak mengirimkan restu kepada Anies. Setidaknya sampai hari ini Jokowi tidak mengarah pada mendukung pada Anies Baswedan. Jadi pesan itu bisa ditangkap pada kedua-duanya. Meskipun politik dinamis ya, Abraham suatu saat bisa jadi dinamika politik, misalnya ke Anies juga dan seterusnya. Jadi nama yang cukup kuat memang yang santer di dalam radar politiknya Pak Jokowi, Presiden Jokowi, memang ya nama dua ini sudah menjadi rahasia umum, yaitu Ganjar Pranowo, kemudian adalah Prabowo Subianto. Kalau ditambah untuk level Cawapres, kita tahu yang utama adalah Erick Thohir, kemudian juga ada nama Erlangga Hartarto. Jadi nama-nama inilah sebenarnya yang memang yang dikirim pesan kepada publik oleh Pak Jokowi. Tetapi di saat yang sama kita tahu, misalnya Ganjar Pranowo itu kan belum didukung oleh partainya sendiri, yaitu PD Perjuangan. Jadi pesan ini juga dibaca bisa dijurus dua arah. Arah yang lain kepada partainya sendiri, kepada PD Perjuangan. Pak Jokowi sedang mengirim kode ke publik, tapi tanda petik mengepus, menekan atau mengirim aspirasi kepada partainya itu PD Perjuangan untuk yang mempertimbangkan nama Ganjar Pranowo. Itu dari sisi nama, Abraham. Dari sisi Pak Jokowinya, saya ingin menganalisa sedikit. Pak Jokowi penting melakukan ini kenapa? Karena ya Jokowi tidak mau ditinggal oleh dinamika politik yang makin hari semakin keras, kan kita tahu dalam dinamika pencalonan. Anies didukung oleh Nasdem, kemudian PD Perjuangan juga belum menentukan, ada KIB dan KIR, dan kita tahu tiket dalam fase kandidasi atau pencapresan seorang capres dan cawapres itu adalah di partai politik yang megang boarding pass. Nah karena itu, karena dinamika makin kencang, bagi Jokowi penting. Pak Jokowi ingin tidak mau ditinggal. Yang kedua, ini mengirim pesan kepada semua, tidak hanya kepada publik, tetapi kepada partai politik, bahwa saya sebagai presiden, Pak Jokowi sebagai presiden, itu mengirim pesan sebagai kingmaker yang kuat, masih kuat, patut dipertimbangkan dan sangat menentukan nanti dalam dinamika politik 2024 mendatang. Ditambah yang ketiga adalah dari sisi relawan. Pak Jokowi punya kepentingan, bacaan saya, dan untuk mengumpul simpul-simpul relawannya untuk tidak mudah berpindah kapal politik, berlabuh kepada dukungan yang tidak sejalan oleh Pak Jokowi. Di saat yang sama, dukungan relawan ini akan menjadi kekuatan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi dalam struktur kekuasaan partai, mohon maaf, bukan siapa-siapa, tidak memegang boarding pass partai. Tapi di saat yang sama, Pak Jokowi memiliki pengaruh politik yang kuat. Karena Pilpres berlangsung di saat Pak Jokowi sedang menjadi presiden yang kuat. Baik, Mas Hanta, lalu kemudian seberapa berpengaruh kode-kode Jokowi ini terhadap elektabilitas sosok-sosok terkait? Dalam hal ini artinya Ganjar dan Prabowo. Ya, memang pengaruh Pak Jokowi bisa dibaca dalam dua hal, secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung tentu kita bicara dalam sisi kuantitatif, kuantifikasi dalam angka-angka survei. Pengaruhnya berapa, signifikansinya. Nah, tetapi sepanjang approval rating Pak Jokowi atau tingkat kepuasan kepada kinerja Jokowi relatif bagus, berkisar di angka 70% atau lebih, maka pengaruh politik Jokowi kepada si capres yang di-endorse dalam dinamika politik nanti itu punya pengaruh, sedikit atau banyak ya. Karena tetap kalau misalnya Pak Jokowi popularitasnya atau tingkat kepuasan publik kepada kinerjanya turun, nah itu mungkin pengaruhnya semakin melemah juga. Jadi itu yang akan diukur. Tetapi di saat yang sama ada data yang secara dibaca harus secara kualitatif. Secara kualitatif itu gini, Stefani. Pak Jokowi kan seorang presiden sedang berkuasa. Dia memegang infrastruktur kekuasaan, pengaruh kekuasaan, dan ketika berlangsung Pilpres pada Februari 2024 mendatang, Pak Jokowi sedang menjadi presiden yang berkuasa. Jadi pengaruh-pengaruh politik itu bisa dibaca secara tidak langsung juga. Nah, terima kasih atas waktu Anda, Mas Hanta Yuda.
dari Poltreking sudah hadir dan menyampaikan pandangannya. Pemirsa, ratusan ulama seprovinsi Jambi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Selain menyatakan dukungan, para ulama juga berdoa bersama untuk masa depan Indonesia yang cerah. Berdasarkan ijtima, ratusan ulama seprovinsi Jambi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Acara ini juga diisi dengan doa bersama para ulama untuk masa depan Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan Ganjar mendatang. Buya Kiai Haji Satar dari Ponpes Syekh Maulana Qori meyakini Ganjar bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik dan memberi perhatian khusus kepada pondok pesantren. Sebab Ganjar memang berasal dari keluarga santri, istrinya bahkan cucu dari seorang kiai ternama. Pak Ganjar ini keluarga daripada seorang kiai, yaitu Kiai Hisam Abdul Karim. Sudah pasti jiwa pesantrennya masih ada. Ya, dan juga saya mengharapkan kepada beliau nanti Allah takdirkan dia jadi presiden, bahwa pondok pesantren itu diprioritaskan. Sementara itu, Buya Kiai Haji Rifai Ahmad selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam Tebo berharap dengan adanya ijtima ulama kali ini Provinsi Jambi bisa memenangkan Ganjar sebagai presiden. Ia menilai Ganjar layak dicalonkan sebagai presiden karena sosoknya yang sangat merakyat dan memiliki rekam jejak baik dalam kepemimpinannya. Bahwa kalau beliau menjadi presiden bahwa akan bisa menjadi panutan untuk masyarakat Republik Indonesia. Saya melihat beliau atas keberhasilan untuk membangun Jawa Tengah, bahwa yang selama ini mungkin kurang baik dianggap bahwa selama kepemimpinan beliau 2 periode membawa masyarakat Jawa Tengah adalah lebih baik. Maka layak untuk kita calonkan sebagai presiden. Para ulama menilai Ganjar Pranowo layak dicalonkan sebagai presiden karena sosoknya yang sangat merakyat dan memiliki rekam jejak baik dalam kepemimpinannya. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 jenazah korban gempa kembali ditemukan dan dievakuasi petugas gabungan. 9 korban lainnya masih hilang, kami akan kembali sesaat lagi.